Mohon maaf. Untuk besok-besok. Thank you. Aduh, ini ada Gandarwa bilang ya, sekarang yang lagi ngetren aset kripto. Coba ya. Sementara ini, saudara, itu rupiah itu bisa diganyang sama kripto ya. Karena orang Indonesia itu suka sama kripto ya. Orang Indonesia suka sama kripto. Jadi bisa tiba-tiba rupiah itu digoyang sama kripto, saudara. Yang goyang nanti bukan si dolar lagi, tapi kripto yang goyang itu Indonesia nanti gila. Bisa collab, rupiah bisa collab gara-gara kripto. Konyol ya, saudara ya. Karena ini kan spekulan-spekulan. Kamu pikir orang-orang Tionghoa itu goblok-goblok. Ya digoyang-goyang itu mereka diam saja, diam sampai bilang cinta bangsa, duitnya dibelikan kripto semua. Mampus, habis saudara. Ya kan rupiah Ada dibelikan sih, kripto. tapi kripto itu very risky ya. Nggak tahu, Rizky saya sih Pak, takut. tapi kan ininya apa selisihnya kan cepat sekali Pak. Jedok, jedok, Iya, jedok. gila. Tapi turun Gila. lagi kemarin. Kemarin turun Turun lagi ya, kemana turun ya? Lagi turun lah, justru lagi turun ini kan pada beli semua Pak. Ya kalau yang berani risk ya itu. Yang Berani berani race itu. kalau. Orang Indonesia, Ini Tasya nih katanya. Tasya urat untung Tasya. urat takutnya udah putus Pak. Urat malunya sama urat takutnya udah putus. Mana Tasya? Tasya sebentar Tasya, sendiri ya, ya. jadi kos ya Tasya ya. Silakan Tasya. Ayo. Ini Ya, masuk. halo, Nah, halo, salam Pak Paul, Salam, salam salam. semuanya. Eh, Pak, kalau misalkan kayak kami yang di daerah ini, apalagi yang di pulau, itu gimana ya Pak kalau kerusuhan nanti ya Pak ya? Kami juga takut Pak. Kalau itu kan kerusuhannya bukan kerusuhan etnik, bukan kerusuhan agama rasial, bukan, tapi kerusuhan yang secara general. Jadi dia targetnya ke siapa? Dia targetnya ke kroninya Jokowi misalnya. Tapi masalahnya kroninya Jokowi kan tidak membawa banner tertentu. Seperti PKI kan dulu membawa banner tertentu. PKI kan komunis, ideologi tertentu. Jokowi kan enggak, bingung sama PDIP, ya kan, nasionalis. Tetapi ini kan masalahnya adalah khilafah. Lalu khilafah dia menyerangnya ke siapa? Maka nyerangnya bukan Islam. Ini kan Gitu. khilafah yang ingin memberontak, tetapi dia untuk bisa memberontak dia kan harus apa? Harus mencari simpati dari masyarakat yang lebih luas. Jadi dia Oh, bawa akan dengan kendaraan gitu ya? iya, Ada dia akan dengan wahana ya? ada wahana. Dia membuat sebuah isu nanti. Kita belum tahu isu yang mau diciptakan apa. Belum tahu kita wacananya apa. Nggak mungkin cuma impulsi pilpres, enggak mungkin. Dia pasti akan punya isu nanti, akan membangun isu. Dan selalu ada korban, harus ada korban tadi bilang tadi kan. Harus ada ribuan orang. Konsepnya mereka kan, padahal people power itu tidak boleh pakai korban kan. Tapi yang mereka mau, people power ada korban ribuan. Supaya apa? Supaya cepat, supaya efektif. Kan goblok. Tapi ya memang mereka, memang gitu pakai tumbal kok. Di Ambon sekarang kan dikuasai 40% Kristen kan Ambon kan. Tadinya kan daerah Islam, daerah Kristen, dikuasai Islam kan. Sekarang dikuasai oleh apa? Dikuasai oleh Islam 40%. Karena apa? Di drop. Poso sama daerah Kristen di drop. Ya kan? Definisi people power-nya mereka itu begitu, korbannya ribuan. Bukan supaya masuk surga, ampun, supaya apa? People power mereka menggunakan nanti itu tadi ya orang Kristen, orang apa buat buat apa? Buat kampanye kan. Sekarang ini kan Anies kan getol sekali pengusaha Cina dijadikan ininya alat promosinya Anies kan. Berarti Pak Paul, Pak Pastor, berarti ini terfokusnya pada pemetaan daerah tertentu ya Pak. Misalkan kalau ini kan kita ada 38 provinsi, berarti yang mayoritas pendukungnya Anies ya berarti yang ini atau gimana Pak? Bukan mayoritas pendukungnya Anies ya. Kalau saya melihat ini, saya kan melihat kecenderungannya ini kan 40% berarti kan.
pendukung Anies dengan pendukung Ganjar kan bergabung jadi satu. Itu kan koalisi. Iya, 40% kan. Dan kalau 40% ngelawan 60% berarti kan pemberontakan. Betul nggak? Oh iya, jadi makar ya. Jadi makar. Masalahnya kan undang-undang makarnya udah nggak ada kita. Iya, bener-bener. Itu. Jadi memang itu kan sudah disiapkan kan, dihapus dulu undang-undang subversifnya, terus apa lagi undang-undang semua dihapus semua satu-satu. Jadi sekarang ini mereka bisa subversif tanpa dihukum. Jadi yang mereka lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh PKI, ya kan? Melakukan pemberontakan. Tetapi mereka akan menggunakan isu apa nanti, isunya apa nanti pokoknya ini, ya kan? Chaos, akan chaos, tetapi itu tadi. Jadi tergantung, makanya kalau yang nanti kita lihat, makanya kan pokoknya siap-siap paspor, kita kan nggak ngerti kan, pokoknya siap-siap paspor. Pergi dulu, sek. Chaos itu kan paling cuma 1 bulan 2 bulan, chaos yang anti klimak pasti nanti kan. 1 bulan 2 bulan, pergi dulu, tak, baru pulang. Gitu loh. Pak Paul, tadi tadi sore saya lihat loh ada nabi juga kayak Pak Paul di lapangan golf. Oh, udah ditangkap itu kemarin sore udah ditangkap. Nabi itu yang sukses cuma saya ya. Dan Nabi beneran, Nabi 26 ini Nabi beneran saudara ya, jangan ngomong-bohongan. Nyatanya Nabi 26 ini sakti mandraguna kok. Nabi-nabi lain kan udah pada collab semua. Luga nggak laku saudara. Nggak ada yang ngakuin luga Nabi. Kalau Joseph Paulus yang ini Nabi 26 ini memang paten ya. Aduh. Ini ada Lucy. Tasya kapan aja bisa ngomong ya, Tasya ya. Nah, Lucy Iya, Pak. silakan. Lucy. Hai, Lucy Singapura ini saudara ya. Paten. kedengaran suara saya, Pak? Wecia, sekarang udah pakai modul. Beda. Tepuk tangan dulu ah. Widi pakai modul Bu Lucy sekarang nih, keren. Awesome. Nggak mau kalah, aja Bu Pak. Lucy ini. Iya. Apa pembicaraan ini tadi ya? Nah itu tadi, itu kan mau minta ini, people power, ribuan orang harus mati. Coba aja. Rakyat kecil turun nanti mampus mereka itu. Mereka kelompoknya cuma segitu. Oh, mereka memang mau mati kok. Bu Lucy gimana? Mereka memang lagi cari mati. Lebih baiklah mati. Coba aja, coba. Mereka itu memang lagi cari mati supaya mereka bisa donggel Jokowi. Tapi problemnya itu kalau Karena kan mati mereka kan, jangan sekarang ini kan mereka minoritas, Pandi. Mereka ini minoritas, Pandi. Jadi caranya mereka people power-nya adalah mereka playing victim, harus korbannya harus ribuan. Itu loh konsepnya dalam otaknya mereka. Enggak, Supaya- maksudnya polusi itu. Maksud polusi itu kalau mau mati aja, jangan ngajak-ngajak yang reason gitu loh. Kalau mati ngajak-ngajak itu yang repot. Kamu mau ngebom aja diri sendiri sama keluarga. Enak aja mau ngaco NKRI. Makanya. Kacau kan. Rakyat sih sudah pinter saya kira. Cuma kan masalahnya yang minoritas ini, mereka kan minoritas sekarang ini. Taruh katalah 40%, taruh katalah separuhnya lah 20%. Ya, yang 40% ini ternyata yang punyanya ini 20%. Yang 20% ini memang mereka promocora. Sementara kita 60%, orang baik-baik semua, orang rumahan semua, orang punya gawe semua. Pak Paul, maaf. Ini Ya. saya kan teman yang Muslim banyak ya Pak ya. Mereka nggak suka loh Pak yang ibaratnya yang terlalu ekstrem kanan begini, yang aneh-aneh gitu. Ya sudah sadar mereka. Sudah sadar. Ya Sudah sadar. artinya mereka nggak apa namanya, ya agama, politik, jangan dicampur aduk kayak bubur ayam. Mereka juga takut jadi korban bom, Pak.
Iya, betul Pak, betul. Mereka lagi duduk Betul banget. manis-manis nih kayak saya dulu kan saya kantornya di BEJ tuh lagi bom pertama kali itu kan dulu di Borobudur lalu di BEJ kan tahun 99 itu ya. Saya lagi duduk manis, tiba-tiba jedung, bukan 99 tahun 2000 ya. Bom BEJ itu tahun 2000 ya, awal 2000. Jedung meledak saudara. Korbannya banyak di P2 ya, di parkiran P2 itu. Di tower 2 ya P2 itu. Wah, itu banyak sekali korbannya itu ya. Saya itu lagi di lantai 11 tuh saya tuh. Tapi kan dulu Pak, dulu kan cuman satu orang saja Orba itu ya, apa namanya tuh? Zaman Pak Harto dulu kan cuman orang takut kepada dia ya. Semua Zaman tahun rakyat 2000 Indonesia. nggak ada hubungan dengan Pak Harto dong tahun 2000 kok itu. Oh, tahun 2000. Bom BEJ itu tahun berapa bom BEJ coba ya saya ingat. Tahun 2000 kok saya ingat kok itu saya masih kerja kok di BEJ. Nah, bom BEJ. Kalau mereka itu nanti membuat gaduh seperti itu, mereka berarti melawan Benar, rakyat tahun 2000. seluruh Indonesia. Bom BEJ tahun 2000. BEJ maksudnya Indonesia Stock Exchange, Pak Paul. Ya, Bursa Efek itu. Oh, iya. Bursa Efek Jakarta. Nih. Yang krisis moneter itu, Pak. 13 September Krisis tahun moneter. 2000. Enggak, itu udah lewat. Oh. Nih. 13 September tahun 2000 nih. Ngeri nih saya. Yang petas saya jedung gitu kan, saya lihat ke bawah. Semua pada diam, ada apa itu? Oh, itu generator meledak. Terus begitu saya lihat, bukan, itu bom, saya bilang begitu. Ya, itu asapnya banyak banget, itu kan kelihatan dari jendelanya saya tuh. Saya kan duduknya di tepi jendela itu kan. Wah, terus alarmnya nggak bunyi-bunyi terus kita pada itu bom, saya bilang, pada lari semua, alarmnya baru bunyi. Gila itu. Ya, bom BEJ nih ya. 21 tahun yang lalu tragedi bom di gedung BEJ. 10 orang tewas, 34 lokasian ini ya saudara ya. Tower 2 tuh ya. Saya kan di tower 1, ini di tower 2. Nah, lihat ya. Sore Rabu 13 September jam 3, benar jam 3 sore ya. Ada yang gedung BEJ lantai 31 lantai langsung berlarian menyelamatkan diri. Asap hitam membumbung tinggi, orang menangis histeris. Ya, korban jiwa pun berjatuhan, 10 orang tewas, 34 orang luka-luka. Ledakan tersebut dari sebuah bom dalam mobil Toyota Corona nomor polisi 2676 parkir di P2. Serta 2 mobil terbakar, beberapa lain rusak. Ya, ngeri ya. Mereka mau beginian, mereka maunya beginian gitu loh. Jadi nanti yang terjadi itu nanti yang model chaos-chaos yang begini kan ngeri sekali. Ngeri. Makanya teman-temannya si Ben itu tadi bener, ya orang-orang Islam aja pada takut mati. Parah soalnya kan. Gitu Bu Lucy. Masalahnya mereka, Bu Lucy kan bilang mau mati aja. Masalahnya mereka matinya pasti ngajak-ngajak gitu loh Bu Lucy. Itulah kebodohan mereka. Siapa yang mau menurunin kejahatan turun-temurun seperti itu kalau bukan orang bodoh? Katanya ada orang bodoh selalu ada di tengah kita, gimana? Terus gini Pak Paul, Bu Lucy kan di Singapura ya? Iya. Kalau nggak salah Ustadz Abdul Somad itu kan di Bennett ya, nggak boleh masuk ya? Nggak boleh. Betul ya Bu ya? Betul lah. Iya. Oh, kalau di sini malah maaf ya kayak diagung-agungkan gitu. Di Singapura orang kelihatan. Hongkong juga nggak boleh masuk kan di Hongkong, Singapura. Hongkong. Mana kemarin itu ya, ada nggak boleh masuk, Somad. Iya. Tahu ya kalau saya ke Singapura tolak apa enggak ya saya ya? Bapak oke lah Bapak. Coba ya, ini kapan-kapan saya ke Singapura ya. Asik. Coba ya nanti ya, mudah-mudahan nanti saya cari ilham dulu, cari wangsit dulu. Wah boleh Pak, boleh. Jadi yang orang Indo bisa ketemuan gitu, kopdar sehari gitu kan. Tapi nanti kalau saya di-ban malu juga loh. Malu kalau di-ban. Jangan diumumin, 26 di-ban. Apa?
Kemarin Iya, kita ngerasain Pak SK nggak muncul 2 minggu. ini Ini Pak hari SK ini nih, ini muncul Pak nih. SK nih dirasani 2 minggu nggak muncul, datang juga nih Pak SK nih. Tepuk tangan juga. dulu buat Pak SK nih. Iya, Bapak. Waduh. Berarti dia luar nih Bapak. Heeh, Berarti dia monitor kita juga nih orang. monitor. Iya, lagi meluruskan itu tuh yang saling Iya membidatkan nih itu. Pak SK ternyata sekarang di TikTok loh, makanya nyuruh saya TikTokan terus. Ternyata Pak SK nih di TikTok ini tiap pagi nih. Iya, biar kita lurusin yang suka membidat-bidatkan nih, yang pikirannya picik sama ini Picik nih. sekali. Kita Jadi lagi udah kondisi sekarang perang udah mendingan. begini. Sekarang udah mendingan. Mendingan Ya, udah ya. mulai imbang, jadi udah mulai hilang suara-suara itu. Ya. Oke, Pak Paul. Jadi kan kalau saya lihat visi misinya Prabowo, ya dia sesuai dengan urutan pertama, satu-satunya dari 3 capres itu yang mengatakan akan memperkokoh ideologi Pancasila, Pancasila. demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Ya, 2 capres yang lain nggak ada tuh ya, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi nggak ada. Nah, jadi karena latar belakang dia sebagai seorang militer yang sudah puluhan tahun didoktrin dan dilatih dengan ideologi Pancasila, ya. Nah, jadi saya percaya dia akan lakukan itu, ya, yang utama. Untuk bisa dapat melakukan itu harus ada persatuan dan kesatuan. Ideologi tidak boleh diganti dengan yang lain, ideologi Pancasila, ya. Nah, dan kedua nanti baru dia teruskan, ya, dengan pertahanan keamanan negara, ya, baik di domestik maupun internasional, ya, maupun regional maupun dunia, ya, dengan ketahanan ya tadi tuh mungkin pangan, energi, air, ekonomi, ya, digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, semuanya, termasuk infrastruktur, ya, termasuk SDM-nya, ya, yang dia janjikan di setiap daerah dia akan bangun sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah unggulan bahasa dia, ya. Ya, dia akan teruskan katanya hilirisasinya si Jokowi, ya, mengembangkan industri yang berbasis sumber daya alam semua, ya. Nah, sehingga tidak menjadi market saja, ya, ya kan seperti Jokowi katakan kan bahwa kita jangan jadi pangsa pasar saja. Nah, tapi itu memang perlu waktu panjang, perlu mungkin 2 periode untuk bisa melakukan industrialisasi kita itu bisa mandiri dan bisa lebih berkompetitif di dunia internasional, ya. Kalau masalah korupsi saya nggak yakin, tetap ada mungkin, ya, nggak akan serta-merta Indonesia bebas korupsi, tetap ada. Bahkan di lingkarannya dia pun saya yakin akan tetap ada, ya. Nah, tetapi yang menarik adalah yang saya mau bahas itu ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusianya. Musuh ini semua saya yakin adalah dia akan melihat pertama mungkin di tahun pertama, tahun kedua dia mungkin akan membatasi langkah-langkah kelompok-kelompok yang akan melawan ideologi Pancasila, ya, yang mau mengusung khilafah, ya, yang dari baik itu personal maupun institusi maupun ormas-ormas maupun partai-partai. Nah, jadi saya akan melihat mungkin yang akan diberesin MUI. MUI akan diisi oleh orang-orang tokoh-tokoh nanti yang lebih konservatif, yang tidak berseberangan dengan pemerintah seperti saat ini, yang suka memprotes pemerintah, bahkan seolah-olah malah menjadi memerintah sendiri begitu, ya, memerintah umat untuk berbeda, untuk berseberangan dengan pemerintah. Jadi nanti saya yakin program tahun pertama, tahun kedua dia setelah dilantik, ya, 2025-2026 itu mungkin akan diberesin tuh MUI, sehingga suara-suara sumbang yang ingin seolah-olah menentang pemerintah, mengganti ideologi Pancasila,
Nah, itu akan mulai dibabat itu pelan-pelan ya. Nah, kalau dilakukan perlawanan frontal oleh MUI, ya pasti tangan besi dia akan keluar ya. Jadi dia cukup kuat, termasuk Jokowi sekarang dengan kemenangan dia 58% lebih ya, belum lagi suara-suara nasionalis yang ada di PDIP maupun di Nasdem maupun di siapa ya pendukung Anies itu PKB termasuk ya, pasti nggak mungkin akan mendukung MUI. Dia pasti akan mendukung Prabowo dan Jokowi apabila bicara tentang ideologi Pancasila maupun bicara tentang keamanan dalam negeri begitu. Jadi suara kadrun dan suara MUI itu kecil, paling ya sebatas kelompok PKS dan beberapa kadrun yang memilih Anies. Dari 24% mungkin saya perkirakan paling banyak 10-15% saja, karena sisanya yang lain adalah dari Nasdem yang masih nasionalis dan dari PKB ya yang NU notabene masih konservatif, nggak mungkin akan mendukung MUI dan khilafah. Nah, jadi saya akan melihat MUI kalau tidak tetap dengan Pancasilanya, kalau dia tidak dengan agenda-agenda mereka yang ingin mengislamisasi negeri ini ya, dengan paham kadrunnya, terutama beberapa tokoh ya, nggak semua. Nah, mereka nggak akan bisa punya suara, mereka tidak punya pengaruh. Nah, mereka pasti akan memunculkan diri itu ya. Nah, waktu dia memunculkan diri ya pasti akan habis. Atau kalau dia tidak bersuara, dia harus nunduk dulu, nggak berani, dia mesti tampil di publik ya, dengan suara-suara sumbang melawan pemerintah seperti dia saat ini berani melawan kebijakan Jokowi. Ya, kalau enggak dia cepat ditangkap atau disingkirkan. Nah, terus kedua, saya lihat mungkin tahun ketiga, tahun keempat, saya perkirakan sepertinya si Anies ini mungkin akan di KPK-kan begitu ya, semasa dia menjabat DKI begitu. Nah, itu pasti akan di KPK-kan kalau menurut saya, karena kalau tidak Prabowo juga mungkin memikirkan jangan sampai periode kedua dia harus berhadapan dengan Anies lagi begitu. Kalau menurut saya akan begitu, karena Anies dengan ditinggalkan oleh Nasdem dan PKB nggak punya apa-apa lagi, paling hanya sekelompok MUI, Ormas dan PKS begitu. Nah, intinya kalau bisa memang PKS tidak perlu diajak di pemerintahan Prabowo begitu ya. Kalau PDIP terserah mau jadi oposan atau bergabung, silakan ya. Nasdem ya mungkin masih bisa lah dikasih ya, tapi mungkin nggak akan banyak begitu. Kalau PKB juga masih bisa dikasih, nggak banyak seperti itu. Jadi saya pikir agenda berikutnya itu yang menentang suara-suara seperti Anies dan MUI nanti mungkin pasti akan ya bisa jadi dipidanakan itu nanti itu, kalau menurut saya ya, prediksi saya. Terus kalau untuk perlawanan seperti mau menggoyang Jokowi, mau mengkudeta Jokowi, mau sekarang istilahnya bahasanya apa tuh, demonya itu untuk tujuan mengimpeach Jokowi. Nah, itu ya gagal, nggak bakal ya. Suara mereka paling yang turun ke jalan saya yakin paling puluhan ribu, nggak sampai ratusan ribu maupun jutaan. Itu gampang dipatahkan karena sekarang kondisi Jokowi gabung dengan Prabowo begitu kuat ya, dan militer saya yakin akan diperkuat ya di zaman Prabowo begitu, akan diperkuat, dan polisi saat ini nggak bisa apa-apa, akan tunduk kepada militer. Saya yakin nanti ke depan militer setiap area, Kodim, Kodam semua ya, Korem semua akan diperkuat komando-komando militernya tersebut. Bahkan cadangan dari sipil juga akan diperkuat seperti Komcatnya dia begitu. Jadi artinya akan semakin kuat ideologi Pancasila di bawah
kepemimpinan Prabowo begitu. Dan saya yakin inilah yang bisa membawa kemakmuran Indonesia, dan saya yakin si Prabowo tahu persis harus seperti itu langkahnya. Jadi kita bersyukur lewat kemenangan Prabowo ini 58,5% ini, saya berharap juga dia mampu untuk melakukan hal seperti itu begitu. Jadi yang diutamakan ya memang mesti persatuan dan kesatuan. Tanpa persatuan kesatuan nggak mungkin ya, karena kita bisa hanya berjalan di tempat semenjak zamannya Jokowi dengan utang 8.000 triliun pembangunannya ya, karena banyak gangguan ya, jadi nggak ada konsentrasinya, dan Jokowi harus tunduk kepada partai dan MUI, bahkan dia nggak berdaya begitu ya. Nah, saya yakin ke depan jauh lebih baik lah menurut saya. Ya itu Pak Paul, terima kasih. Ini Pak SK, kalau kita mau TNI kuat ya harapan kita ya, mudah-mudahan si Dudung ini bisa jadi panglima. Itu aja sih. Udah pensiun nggak bisa, Pak. Bisa dong. Nggak bisa, Pak. Nggak Baru bisa, Pak. Mesti yang masih aktif. yang masih aktif, Masih Pak. aktif ya. Iya, jadi bisa Tapi jadi banyak, Menko Pak. Polhukam, Menhan. Tapi banyak, Pak. Kalau menurut saya Pak Dudung malah wawasannya agak kurang ya, terlalu lokal ya. Jadi mesti dipilih yang tegas-tegas kalian ya, yang tegas-tegas, yang berani, Pak. Gitu. Yang model-modelnya sangar, berani. Itu sih banyak, Pak. Nggak ada problem ya. Banyak, Pak. Itu Nah, saya yakin kader-kader banyak itu gitu. banyak. Kalau di tentara itu memang tempatnya kader. Tinggal nyetirnya kemana ya. Tapi kalau Dudung itu memang kalau ngeliat orangnya itu, orangnya juga punya nyali ya si Dudung ya. Cocoknya memang jadi Menhan atau jadi Mendagri ya. Jadi Mendagri dihabisin semua itu ormas-ormas itu ya. Saya kok yakin kalau Dudung jadi Mendagri itu kelar itu ya. Khilafah itu ya. Karena dia Nah, ini jadi ini saya tambahin lagi Pak SK, ini saya ingat ini kejadian si Hosni Mubarak tuh. Waktu dia ditegur sama sekretaris Rice, dibilang kamu itu jadi presiden udah kelamaan. Jawabannya dia gampang. Kamu nggak ada orang yang tahu cara memimpin orang-orang saya. You don't know my people. Memang benar kalau perkataan itu. Akhirnya kan Mesir hancur. Ya kan? Jadi Indonesia ini harus cari orang yang ngerti memimpin orang-orang yang macam-macam begini. Jadi baru bisa. Kalau Jokowi mau udah diatur sama si Maruf Amin sama si MUI, ya gini kacau jadinya. Jadi harus ada orang yang bisa memimpin yang mengerti, understand their own people, maksudnya gitu, ngerti. Iya, memang Prabowo ada di Indonesia saat ini Pak yang tepat. Karena kalau dia mungkin kadrun akan segan. Kalau sekadrun nggak segan, ya bisa dibabat habis. Ya, begitu. Nah, itu kita jadi lihat pilihannya buat kan. dua kadrun dan khilafah. Lu mau tunduk ngikut gua atau lu gua babat nih, gitu. Ya. Nah, ini koalisi mereka kan udah 40% nih Pak SK, ya kan. Jadi rakyat udah bicara, 60% yang bicara, gue ini udah nggak mau kadrunisasi. Iya kan, 60% udah rakyat berbicara. Gimana mau ngelawan? Itu walaupun 60 vs 40 Pak, itu 40 itu juga nggak akan kalau terjadi keributan misalnya ya, harus sampai perang sipil pun sekalipun, itu 40 nggak bakal ikut ke Anies Pak. Pasti tinggal yang saya bilang 10 sama 15, grupnya PKS, Ormas, dan ya grup-grup MUI yang keras aja. Kalau yang PKB, Nasdem, nasionalis, ya nggak akan Pak. Oh, Nasdem enggak, bubar jalan langsung Pak. Nggak akan Pak. Anggaplah 20% Pak, promo corahnya lah. Ya. Anggaplah jadi 40% ini masih tanda tanya besar. Tapi kalau mereka udah deklarasi ustadz-ustadz yang radikal gini ya repot juga, pusing juga kita ini. Makanya Pak, caranya mereka dengan cara-cara terorisme itu tadi Pak. Tetapi kan akhirnya dengan Prabowo pegang semua militer, programnya Jokowi. Tetapi kan backingannya kan Prabowo itu kan militer. Jadi justru malah bagus, tapi memang akan chaos Pak. Chaosnya tapi bukan chaos, lagi bukan chaosnya bukan chaos kayak etik tertentu, bukan. Tapi chaosnya adalah chaos nasional. Berupa terorisme. Kalau saya Pak, kalau saya jadi presiden, saya tegas langsung Pak, PKS nggak boleh jadi partai lagi selama kamu masih nggak berideologi Pancasila, bubarin udah Pak.
Makanya kalau dulu Bubarin. jadi Mendagri itu cocok itu. Ya, Kayak dulu bubarin. kan yang berani nginin si FPI kan Budung kan, yang pernah cari gara-gara dulu kan, baru tiba-tiba FPI-nya akhirnya dibubarin kan. Baru ada Yang paling cari gara-gara. yang paling penting ya MUI sama fatwa MUI. MUI, Fatwa MUI bisa sama lebih kuat PKS harus dari dibubarin. Yang bisa bubar. bubarin Udah. Mendagri, Pak. Itu. Ya mudah-mudahan lah kita berharap. Ya, kita hitung lagi ya partai-partai radikal ini ya. Coba kita hitung lagi. Kemarin berapa persen jadinya totalnya? Sekarang ini yang terbaru. Masih kuning ya. Gerindra, PKB nggak masuk ya. PKS nih ya. 8%. Oke. Loh, kok nggak mau? Oh, ini 8%. Nah nih, Garuda Amanat Nasional nggak mungkin ya. PPP nggak mungkin. PSI, Perindo, P3 nih. Mana lagi udah nggak ada ya. Cuma 8% ya Pak, PKS aja ya. P3 11% nih. PAN kan ikut sama Prabowo, PBB ikut Prabowo. Demokrat sudah Perindo sama si Ganjar. Lora. PKS kalau dibubarin, si PAN, P3, yang partai-partai Islam, PKB pasti setuju. Karena Setuju, suara ya. mereka selama ini banyak Digerus lari PKS. juga ke Iya. PKS. Iya. Iya. 11% ya Pak, berarti ya P3 sama PKS ini ya. P3 sama PKS kalau gabung ini kan cuma 11% aja. PKB kan nggak mungkin kan. Kalau katalah PKB 5% lah ya. Orang gilanya 5%, tapi PKB mana nggak ada lagi Pak. 11% aja Pak paling Pak. Iya, sebenarnya suara yang benar-benar kadrun, yang benar-benar mau 10% ya. ganti ideologi, itu paling cuma 10-15% paling besar, Pak. 10-15%, iya. Iya, jadi gampang dilibas itu sebenarnya. Ya, karena sipil aja Jokowi nggak berani, nggak ada nyalinya. Dan kedua, PDIP sebagai pemenang nggak bisa mempersatukan suara-suara nasional untuk melawan yang kadrun-kadrun ini. Ya, percuma makanya kita bilang kasih Tibas 10 sekalian, tahun. nggak usah disatuin, tibas. Iya. Makanya saya nggak setuju kalau dibilang Jokowi itu wah yang jadi kunci pemenangannya Prabowo ya. Ya mungkin ada, tapi bukan itu masalahnya. Karena kita memang pure mau milih Prabowo bukan karena Jokowi. Bukan. Malah Jokowi kita anggap gagal. Iya, karena dia Jokowi ini kan gagal untuk program-programnya dia sendiri, banyak yang nggak jalan karena di boikot MUI kan. Iya, malah kita anggap banyak pencitraannya itu kalau sipil. Nggak ada lagi Pak. Ini kroni ya, cuma 10-11% aja Pak kalau sama P3 Pak. Taruh kata PKB ya itu 15% itu benar Pak. Taruh kata separohnya lah kadrun, taruh kata Iya, ya. 15 lah sama 15%. si grupnya Amin Rais lah segala macam gitu Partai kan. Umat cuma berapa? 0,4% Pak. Iya. Ini Partai Umat 0,4%. 15% Jadi lah ya. Jadi kalau dilihat lagi Pak SK, pemisahan agama dengan urusan negara ini ada harapan nggak ya? Saya ada harapan untuk sekuler Pak, karena Prabowo sosok yang punya pengertian seperti itu memang sekuler. Dia bukan agama dari dulu tidak pernah nyinggung agama. Sedangkan Jokowi nggak berani, dia nggak ada nyalinya, problemnya itu. Nah kalau Prabowo dia punya wawasan bahwa negara ini mesti seperti Barat, seperti negara-negara maju karena dia didikannya Barat ya, lama di Barat, dan dia bisa melihat bahwa negaranya ini ya mesti seperti itu, memiliki pertahanan keamanan yang kuat, perindustrian, ekonomi yang maju canggih. Nah, dan dia saya yakin sebagai mantunya Soeharto tahu persis kalau dengan paham Islam negara ini akan dirongrong terus, nggak pernah maju ya, cuman suaranya ke agama mulu, membodohkan jadinya, rakyatnya nggak maju-maju Pak, gitu.
Ini Pak SK Iya. masuk langsung penontonnya 1,5K loh Pak. Mudah-mudahan. Ini 1,5 yang nonton ini live-nya. Wih, Iya, mantap, pas mantap. Makin malam makin panas. Kalau kata People power. People power. Harus Oke. ada yang meninggal. ILC. Siap. Harus ada ribuan yang meninggal. Baru Kok kemudian. begitu? Serem. Harus tidak ada revolusi yang tidak ada orang meninggal. ya Allah. Harus nyawa. Harus Ini sebenarnya mesti saksi ditangkap nih, Pak. menjadi syuhada. Siap. Ya ini kalau Prabowo udah naik ya pasti udah hilang Pak kepalanya Pak. Iya, mesti Advokasi ditangkap loh. nih. Pak itu Yang kalau kayak nggak salah begini-gini yang pendiri kacau. KPK kan, yang bapak yang berjenggot itu. Bukan, itu Iya, penasihat KPK. Mantan. Oh, penasehat ya? mantan. Oh iya, Penasihat iya. KPK. Sorry. Abdullah. Sebenarnya nggak ada kapasitasnya Sehat. Pak kalau dilihat kayak begitu Nggak modelnya. ada itu orang sekolahnya apa juga nggak jelas jadi KPK. Penasihat KPK. Itu kan dipakai memang karena dia ini kan. Tapi Ya, justru tapi kan nggak apa-apa, berjenggot. biarin nih mereka bersuara ya. Akhirnya nih yang kayak begini gampang diciduk, jadi makin Ya, makin betul. tentara. Iya. Biar diciduk sekalian begini. Biar ular-ular pada keluar kan Benar. sekalian. Pak Paul, ini saya izin berkomentar. Maaf ya Ya. Pak SK, izin. Iya Pak. Apa Iya, artinya dengan adanya forum ini, artinya kita bisa mendrive arah kebangsaan jadi kemana gitu ya Pak ya. Walaupun dengan cara-cara yang tidak politis gitu. Kayak kemarin kan, oh yo pilih yang ini, jangan sampai kalian jadi golput gitu kan. Dan sekarang pun walaupun ibaratnya bahayanya belum berlalu, tapi tetap kita suarakan. Artinya terus jadi toa gitu kan. Oh, Ya. hati-hati, waspada gitu kan. Dikawal gitu istilah kerennya sekarang ya Pak ya. Ya dikawal. Ya, Waspada. Siap, Jadi gini, jangan terus euforia. Oh, kita sudah selesai. Oh jangan. Sampai 5 tahun itu kita belum selesai loh. Sampai 5 tahun lagi. Kita harus Iya, iya. kawal visi misi pertama dia itu dikasih nomor urutan pertama ya, mempertahankan Ya. ideologi Pancasila. Iya. Itu. kita kawal Pak. Harus dikawal. Makanya saya ngotot dengan buku Pancasilanya Pak Tobing. Karena Indonesia kan tidak punya. Patokannya mau siapa Pancasilanya coba? Siapa patokannya Iya. Pancasilanya Indonesia? Nggak ada Pak. Iya, betul. Makanya kalau Pak Tobing ini jadi bikin buku yang kedua, itu saya ngotot sekali, saya kok optimis sekali. Mungkin sekarang ini nggak ada gaungnya Pak, tapi suatu ketika akan ditengok Pak, karena tidak punya pilihan. Belum ada yang siap, BPIP aja belum keluar kok, belum jadi kok. Oh gitu ya. Lebih Sekarang canggih di patokannya, sini. kalian mau bilang Pancasila, patokannya siapa coba? Buku patokannya siapa? Pancasilanya. Iya. Udah nggak ada Pak. Makanya saya Betul, ngomong, betul. Jadi secara Jadi gini, Pak. spiritual, secara ideologis, secara apa namanya, diakonia, jalan semua tuh. jalan Keren, semua keren. Pak. Ini kan memang untuk negara kan. Kita kan holistik itu tadi. Kenapa Pak SK? Iya, holistik, Iya, holistik jadi- keseluruhan. Jadi gini, kita udah belajar dari 2 periodenya Jokowi ya. Kita agak telat ya, baru 2 tahun 3 tahun belakangan baru kita bersuara untuk Iya. memprotes Jokowi. Tapi Ya. dari pelajaran ini kita sekarang sudah bisa lebih cepat untuk Ya, memprediksi awal terus. siapapun. Waktu Prabowo sudah agak melenceng dengan visi misi pertamanya untuk memperkokoh ideologi Pancasila, ya banyak pengancaman, intimidasi, banyak perlakuan diskriminasi misalnya. Nah, kita akan kawal terus itu bersuara. Mana janjimu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, ya? Nah, nggak ada kamu itu. Nah, itu akan mencoreng dia dan membuat dia juga akan takut untuk tidak terpilih lagi di periode yang kedua. Dan saya yakin dia juga mau untuk periode kedua lagi sampai 80 berapa begitu. Justru ini sebenarnya adalah signal yang bagus buat dia bahwa dia ini sekarang dianggap sebagai tokoh satu-satunya di capres yang bisa nih memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia dari orang-orang yang nasionalis ya, yang lebih Satria Piningitnya ya Pak. pluralisme. Iya. Jangan-jangan dialah Satria Piningitnya itu kan. Ya, bisa jadi begitu. Kalau dia benar-benar lakukan visi misinya, wah itu dia benar-benar tercatat sebagai sejarah di dalam sejarah Indonesia. Dia satu-satunya
presiden yang bisa membawa Indonesia benar-benar maju ya. Kembali Karena ke terus terang Pancasila. tanpa persatuan kesatuan Pancasila ya nggak mungkin maju negara Nggak ini, bisa. bobrok makin hancur ya. Kalau Islam diperkuat modelnya Jokowi kayak sekarang dengan perda-perda syariah segala macam, ya makin bobrok. Padahal Indonesia punya kapasitas yang luar biasa untuk maju sebagai negara maju. Intinya kalau nggak ada orang-orang kafir di sini, ya nggak jalan ekonominya, Pak. Mesti si Prabowo tahu persis itu begitu. Gitu. Nih, Paul Dere, Amerika. Teman-teman komunitas luar negeri ini yang harusnya teriaknya keras-keras ya. Iya, udah keras ini, Bos. Oh, kurang-kurang tajam. Iya, kalau saya sih begini aja, selamat lah buat nomor 2 udah jadi. Kalau menurut saya sih, ya bukan mau ngajarin, presiden panggil lah tuh pentolan-pentolan mereka, duduk bareng. Terus mulai ngomong, kalian mau terus begini atau bagaimana? Jadi udah ada warning, sewaktu-waktu ada apa-apa, jangan salahin pemerintah. Artinya tokoh-tokoh Islam ini kayak Yusuf Kala, Amin, semua panggil. Duduk bareng, ngomong terang-terangan. Iya. Saya perlu support Anda. Kalau Anda masih demo-demo terus, nggak ada rasa bagaimana ya, mau menunjukkan, loh, kan KPU sudah badan yang resmi. Jadi kalian harus menunjang saya. Jadi udah ada omongan, Pak. Jadi besok-besok kalau ada gebukan, ya lo dianggap makar. Lo makar, lo menggulingkan pemerintahannya, kan gitu aja, Pak Pol. Ya susah itu. Saya yakin undang-undang subversif akan dihidupkan kembali, Pak, dengan Perpres. Pak Pol, dialog Pak Pol sama mereka. Lu maunya apa? Udah berapa tahun ini gue lihat samanya Jokowi nggak jalan karena lu udah ikut campur urusan negara. Sedangkan lu majelis ulama itu urusin tuh umat lu yang masih susah, masih apa. Jangan lu ngatur-ngatur negara. Ini satu hukum negara yang harus diberlakukan. Makanya hukum ini harus ditegakkan lagi, Popo. Kan selama ini orang masuk penjara apa segala nggak keru-keruanan, Popo. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau saya jadi presiden gitu, panggil aja semua siapa pentolan-pentolannya dia. Ya gitu aja sih saran saya. Terima kasih, Popo. Pasti dipanggil, Pak. Pasti dipanggil, Pak. Harus, Popo. Apalagi Prabowo ini kan militer, betul, dia Popo. tahu, Pak. Dia tahu bagaimana. Kalau udah ada, iya, Popo. Istilah kondusif itu kan bahasanya dia kan. Iya, kalau udah ada omongan, Popo, besok-besok ini jangan salahin pemerintah. Kita sudah ini itu. Itu aja, Popo. Terima kasih semuanya. Tahun pertama, tahun kedua dari sejak dia dilantik, Pak, nanti dia akan memperkuat militernya ya dengan Kodim, Korem, Komcatnya semua. Nah, itu akan memperkuat dia dan membuat dia yakin untuk melakukan tindakan apapun ya akan mudah. Dan saya yakin juga nih sekarang orang-orang Muslim sendiri ya dengan zaman digitalisasi ini udah semakin cerdas, Pak, ya, terutama yang muda-muda sudah tidak ikut-ikutan lagi dan bahkan dia berani mengecam ya di sosial media, nggak mau ikut-ikutan lagi yang model-modelnya Habib Yaman yang membodohkan begitu ya. Bahkan suara-suaranya seperti Somad, seperti Rizik, seperti Bahar, semua malah dibully, Pak, sama muslimnya sendiri, Pak, yang mulai cerdas begitu. Artinya bahwa ada perubahan sekarang ya, yang dulu mereka memang rata-rata nggak mengerti agama ya, gampang dibodohi, pokoknya kalau nggak ini bisa dikofar kafirkan. Bahkan di pilkada kemarin saja betapa bodohnya bisa kalau nggak ikut pilihan politik untuk memilih Anies tidak didoakan dengan yang meninggal keluarganya segala ya, pakai ayat-ayat mayat begitu. Kan bodoh. Akhirnya sekarang mulai dengan medsos percepatan begitu gampang mereka dibukakan, dicerdaskan sehingga mereka juga akhirnya melihat, wah selama ini aku dibodohi juga nih sama Habib Yaman, dan kenyataannya memang Yaman ini malah kebanyakan perang begitu kan, miskin semuanya, dan ya ajarannya juga semakin kacau balau begitu ya, sangat nggak masuk logika begitu ya, dengan kawin mesti diceraiin seperti si Somad ngomong begitu ya, sampai seperti mesti si Rizik teriak-teriak mesti bisa ganyang pendeta di jalan lah segala macam.
Lolos Kan lagi. bodoh begitu. Iya, akhirnya mereka juga malu lah dengan Habib-Habib yang model gini. Makanya sekarang dengan demo-demo ini mereka nggak akan besar, Pak. Ya, ngumpulin 50.000 orang aja susah sekarang, ya. Ya. Nggak bisa begitu, Hmm. gampang. Makanya gampang itu tinggal dicomot kalau dia berani ngelawan, ya dihajar. Cuman Jokowi aja kan sekarang masih agak toleran ya, orangnya juga nggak terlalu frontal, tapi kalau militer mungkin akan berbeda ya, lebih tegas begitu. Sekali dua kali comot kamu kalau nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik seperti itu. Ya ngomong tak gigit kamu. Tak gigit malah diloloh. Gigit apa diloloh nggak ada beda. Gigit apa dimut itu sama Jokowi. Hater. Ya Pak Teddy dari tadi diam aja Pak Teddy. Oh, shalom, shalom Pak. Salam Pak Teddy. Mantap sekali Shalom. dari Pak Harta ya, Daily Roti. Oke, thank you Daily Roti. Ya, lanjut Pak Teddy. Ya, tadi ulasan PSK teman-teman saya coba itu ya. Analisis lah gitu. Tadi bicara Pancasila. Memang setelah hadir sini kita diskusi Pancasila. Saya katakan Pancasila itu tidak bisa diterapkan di Indonesia karena Pancasila itu hanya digunakan pagar betis oleh kelompok-kelompok elit. Nanti waktu dia mau melakukan sesuatu, dia akan bicara Pancasila. Waktu dia melakukan tidak sesuatu, dia akan coba menghindar Pancasila. Itu yang mereka lakukan. Mengapa saya mau katakan di sini bahwa dari sejarah saya belajar Pancasila dari kelas SD sudah diajarkan tentang Pancasila itu. Ya, bicara pendidikan moral Pancasila. Itu sudah ada moralnya itu. Tetapi sampai sekarang udah 40 tahun mereka coba memaksakan Pancasila itu harus ada. Ya, yang jadi inti saya dalam hal ini bicara dulu. Kalau saya kasih perbandingan lah. Kalau di Amerika itu urusan pemerintah dengan rakyat sudah selesai. Kenapa katakan sudah selesai? Sekarang ini politik bermain di atas itu hanya permainan aja, tapi mereka urusan dengan rakyat sudah selesai. Bicara kemakmuran, bicara hukum, bicara kesejahteraan, bicara ekonomi, rakyat sudah selesai. Menurut pemahaman saya sudah 25 tahun di Amerika, saya melihat negara dengan rakyat sudah selesai. Karena fasum, fasilitas sosial, fasilitas umum, kesejahteraan sosial sudah selesai dengan rakyat. Nah, sekarang persoalan di Indonesia, kalau kita pergunakan terus Pancasila, ya, pergunakan Pancasila, akan terus terpisah jurang yang dalam antara kaya dan miskin. Kemarin teman-teman kita diskusi oligarki, ya. Sebenarnya hari ini yang kita bicara oligarki kemarin itu sudah dikutip di dalam media-media diskusi sekarang ini. Hampir saya dengar ya penjabaran dari diskusi dari Pak Akbar Faisal Akbar itu Pak Abraham Samad, apalagi Alvin Lim, Reno Reksa, saya ikuti semua diskusi Helmi Yakia, fokusnya bicara tentang oligarki di Indonesia. Yang definisi itu yang sudah terrealisasi. Sekarang persoalan di negara, saya kan kemarin bilang sebab akibat dulu. Kenapa ada prima causa sehingga timbul kekacauan? Bukan karena filosofi Pancasilanya itu. Karena di sini Pak sudah ada kecemburuan ya, yang dalam antara miskin dan kaya gitu. Kemudian masalah hukum di Indonesia sekarang ini contoh lah, banyak sudah dikatakan banyak sekali pengusaha-pengusaha asing hengkang di Indonesia. Sedangkan Mahkamah MK itu, Mahkamah Konstitusi merubah undang-undang seorang presiden anak berumur begini, mereka rubah undang-undang. Mereka lagi bayangkan Pak, jikalau undang-undang masalah investasi di Indonesia MK undang, ini persoalan di negara kita, itu yang saya bilang satu proses. Boleh juga ya kita bicara tentang kemarin saya dengar baik-baik, simak baik-baik, pakar politik lah, pakar apalah semua. Ternyata di Indonesia bukan persoalan siapa yang jadi presiden. Prosesnya itu yang bagaimana mereka menggunakan teori Machiavelli, menggagal ke segala cara.
Dengan menghalalkan segala cara ini, kalau teman-teman ini bukan dari bahasa saya ya, saya jujur aja. Saya lagi lebih menyimak vlog-vlog orang-orang pintar di Indonesia. Ternyata sekarang ini ya, yang membela A si B itu Pak, mereka semuanya itu lagi mau mencoba membagi-bagikan resources sumber daya alam di Indonesia. Si orang-orang semua itu yang mengipus di dalam satu pejabat. Bukan bagaimana mereka memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Ya, itu yang realitas itu. Kemiskinan di Indonesia makin banyak, Pak. Pendidikan makin berkurang, hukum diobrak-abrik, demokrasi dirusak. Itu yang negara kita kan nggak bisa bakal maju. Sekarang orang punya imajinasi. Bagaimana negara Indonesia tahun 45 nanti bisa menyusul negara-negara itu di framing waktu saya masih siswa, Pak. Saya ajak masih siswa di framing. Oh, kita ini 30 tahun dalam repelita jangka panjang, pelita 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan menduli negara ini, negara itu. Inilah ya kejahatan di Indonesia. Kejahatan di Indonesia karena Pancasilanya itu digunakan sebagai normatif untuk melawan orang-orang kecil gitu. Waktu kita bersyukur hari ini ya, MK telah membatalkan pasal sebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Itu dibatalkan sekarang. Ini bagian pengetahuan bagi kita. Karena undang-undang itu dibuat. Sekarang ini udah dibatalkan. Kalau kita menyebarkan kebohongan, dari mana udah nggak apa-apa lah. Untuk menciptakan keonaran. Dia bilang udah dibatalkan. Ini oleh sebab itu Indonesia kejahatannya di situ gitu. Sampai sekarang saya yakin negara kita tidak akan maju sampai kiamat. Mau terapkan Pancasila enggak, Pak? Pancasila kan kalau tanpa moral rusak. Saya udah bilang kemarin, kebudayaan itu tanpa moral dan etika barbar, Pak. Itu orang-orang pemikir lama punya pikiran. Ya nyatanya sampai sekarang di Indonesia. Memang di Indonesia cuma satu benar, SK bilang. Pakai teori, barangkali teori yang digunakan oleh Prabowo nanti. Bikin negara sektarian. Negara itu patut kepada hukum. Tidak peduli dengan agama. Kalau Anda melanggar hukum, Anda korupsi, langsung dihukum. Tambah ambil-ambil. Nah, yang inti saya pembicaraan ini di sini ya, kita sudah bahas oligarki yang minggu lalu. Ternyata apa yang kita bahas diangkat ke permukaan sekarang. Setiap ada vlog bicara, fokusnya ke oligarki. Itu yang pertama, teman-teman. Tapi menonton ya, menyimak semua pembicaraan mereka. Kedua, bicara tentang Pancasila, Pak. Pancasila itu sebagai tameng. Ketiga, saya bilang, militer di Indonesia dan kepolisian itu digunakan sebagai alat untuk bukan membela rakyat. Yang dari pertama saya sudah hadir di sini ya. Saya sudah katakan militer itu bukan membela rakyat, Pak. Polisi itu bukan membela rakyat. Mereka digunakan oleh elit-elit oligarki dan apa aja untuk membendung, menjaga keselamatan kekayaan mereka. Dan yang mereka bantai adalah rakyat. Si pendemo-pendemo itu Pak orang susah. Kata Ebitnya matanya kurus, pucat wajahnya kurus, pucat matanya dalam, Pak. Coba lihat, itu orang-orang miskin semua, bukan orang yang itu. Mau Pak, kemarin saya diskusi kenapa putus-putus, saya membawa pejabat-pejabat luar biasa dari Indonesia. Sehingga volumenya saya matiin hidup, mereka tanya ini. Ternyata saya dengar dalam percakapan mereka nggak peduli, Pak. Si orang-orang kaya ini, apa yang terjadi di Indonesia. Mereka lebih mendorong, bagaimana ya saya lihat, karena mereka hidupnya sejahtera gitu. Uangnya Pak, nggak berseri, dibayar kepada saya. Ini orang. Inilah sebagai gambaran bagi kita, oleh sebab itu kita sebenarnya di sini memang kritisi benar-benar apa yang terjadi di Indonesia. Kalau kita bilang mau menggunakan Pancasila, nggak akal-bakal, Pak. Saya dilahirkan dengan Pancasila. Saya jujur, saya dilahirkan dengan Undang-Undang Dasar 45. Saya dilahirkan dengan pembukaan. Saya dilahirkan Orde Baru. Saya dididik dari zaman Orde Baru. Kepala saya, Pak, semua Pancasila. Tetapi kenapa negara kita sampai sekarang tetap bobrok, Pak? Kekuasaan sumber daya alam, Pak SK tahu. Pak SK pun kalau pintar dia bisa track, dia bisa lihat itu pemiliknya siapa, Pak. Ternyata pemiliknya itu di belakang si penguasa-penguasa itu.
yang lagi mempertahankan sumber daya alam yang dia miliki gitu. Nah ini yang persoalan di negara kita. Oleh sebab itu kita mau bicara mau maju 2045, negara kita tidak akan maju. Sampai kiamat itu tidak. Karena udah rusak negara kita. Sudah kansernya luar biasa, sudah menusuk sampai ke dalam. Sehingga rakyat yang dikorbankan. Ya bagi kita ya, yang mungkin kalau sebenarnya saya sudah selesai ya. Dengan kehidupan saya mungkin lebih banyak PNS sama ABRI itu siapapun, saya lebih berjasa kepada negara. Saya jujur aja, saya lebih banyak memberikan devisa kepada negara. Yang pejabat-pejabat di sana tidak. Mereka mengisap uang negara. Kita orang yang ada di Indonesia di luar negeri ini, Pak, luar biasa sumbangsinya kepada devisa negara, kepada pajak negara. Dan kedua, saya jujurlah, kalaupun saya mau dibilang subversi, mau dibilang makar dan lain sebagainya ya, kita tidak mau bilang makar atau subversi, kita lihat posisi kita lagi membela rakyat. Jangan salah, karena ada teori Pak, kalau kita kalah diplomasi, konfrontasi, di Indonesia cuma satu jalan, harus ada konfrontasi. Karena dengan cara konfrontasi itu, bisa akan membuka mata. Sebenarnya yang konfrontasi melakukan kebenaran. Karena orang yang tidak mau melakukan konfrontasi, mereka diikat dengan ketakutan. Dipakai hukum. Sehingga rakyat tidak bisa bergerak. Ya kan saya pernah kasih contoh Pak, hewan aja di waktu saya di kampung saya, kasih contoh lah, anjing saya dulu sering naik di meja makan itu Pak, ambil makanan saya, setelah saya potong ekornya Pak, saya potong ekornya di depan dia, waktu saya ketemu dia nggak bisa naik ke meja lagi. Begitu juga di negara kita cuma satu Pak, Bapak Paul mau terima atau enggak, saya cuma satu, kalau diplomasi konfrontasi di Indonesia mesti ada satu korban, baru terbuka matanya. Karena negara kita hukumnya sudah diobrak-abrik oleh pejabat negara kita untuk meloloskan kepentingan orang. Nah ini yang saya mau katakan di sini, bukan persoalan Prabowo sudah jadi presiden, dia sudah jadi presiden, tapi prosesnya apa yang dilakukan Jokowi ya dengan menggunakan nepotisme. Tetapi Anda di sini kan lebih setuju dengan cara-cara begitu yang mempertahankan kekuasaan itu di tangan keluarga mereka. Mungkin Anda tahu Pak Usman itu siapa, ya, yang ketua MK. Kenapa ini dia bisa putuskan? Anaknya Prabowo, anak kemarin sudah jadi ketua PSI, dicalon lagi untuk jadi ini. Sekarang lagi Jokowi ingin menguasai Golkar. Nah, tapi itu dinarasikan sebagai ilmu bagi kita, bukan dinarasikan sebagai emosi gitu. Kita pikirkan itu, kasih jalan kognitif otak kita. Supaya kita merespon apa yang terjadi di negara kita. Ya kalau kita di sini cuma iya, kan saya tahu di sini. Orang ada yang sifat formalitasnya cuma iya. Karena cuma mau melihat otoritas orang. Kalau saya nggak peduli otoritas orang itu. Tapi saya cuma mau lihat kebenaran, kejujuran, keadilan. Di otak saya cuma itu. Kalau ada orang lari dari kejujuran, keadilan, disitulah saya akan lawan orang itu. Karena inti substansinya kalau orang sudah lari ke arah itu, kita lawan itu. Ya, kita lawan. Dia mau berdalil apapun kita lawan. Karena dia udah lepas dari substansi kebenaran, keadilan, kejujuran. Ya, yang di Alkitab bilang dia kusone itu. Begitulah. Nah, inilah prinsip-prinsip saya. Kita lihatlah perkembangan di Indonesia. Oleh sebab itu saya sering mendengar vlog-vlog orang. Ternyata di vlog itu mereka bicara oligarki. Itu profesor doktor itu, orang-orang pengalaman dunia politik. Kita harus terima otoritas mereka, seorang dokter, seorang dosen, seorang profesor. Semua bicara sama tentang oligarki. Tetapi kita anak-anak kampung di sini selalu mendukung gitu. Tapi saya bingung membaca enggak gitu. Itu pemahaman saya membaca enggak gitu. Apalagi diskusi kita, Pak. Ya, saya bilang jujur aja. Kadang-kadang diskusi kita tidak induktif gitu. Kita lagi bicara Pancasila kok ini orang lagi memfitnah orang, menggoblok-goblokan orang. Seharusnya kita bicara Pancasila mengajarkan pendidikan moral Pancasila, memberikan edukasi apa itu makna Pancasila untuk menuju suatu masyarakat adil dan makmur. Kita jangan ranah ke tempat lain. Itu persoalannya. Nah, diskusi kita kadang-kadang di sini, orang bicara fokus itu, dia udah lari ke tempat lain. Nah, ini yang jadi konflik di dalam diskusi kita. Saya sebenarnya dukungnya. Pak SK saya dukung 100%. Sedukung 100% wawasannya.
bicara tentang Pancasila. Saya dukung 100%. Tapi yang saya tidak dukung dari dulu ya, dari dulu bahwa Pancasila hanya digunakan oleh kelompok-kelompok orang untuk mempertahankan kekuasaannya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, dan semuanya itu kita juga di sini jangan coba-coba menframing orang secara subjektif, tetapi kita mau melihat orang berbicara itu secara proses itu untuk mendapatkan hasil. Seperti saya bukan memuji Pak Pastor Paul, bagaimana dia mempedulikan orang sakit, bagaimana dia pedulikan kesehatan orang, bagaimana dia peduli dengan spiritual orang, bagaimana dia kasih framing bagaimana menuju suatu masyarakat adil dan makmur. Proses yang dia lakukan apa, Pak? Ini baru kelihatan, membagikan kursi. Dia kumpulkan dokter-dokter yang pintar, siapa yang sakit bisa disembuhkan. Visinya cuma satu, melihat orang susah, orang kelaparan, orang makan, dia kasih makan berapa ribu orang. Walaupun kemampuan verbalnya untuk menggaitkan, mendorong orang lain untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini yang saya bilang proses yang luar biasa. Tetapi kalau prosesnya itu dilakukan dengan tujuan, Machiavelli punya teori menghalalkan, itu yang tindakan yang tidak terpuji. Inilah saya katakan kenapa ada sebab akibat di negara kesatuan. Orang demo, bansos dijalankan. Anda bicara politik kesejahteraan, sekarang bantuan sosial itu diberikan kepada orang miskin. Pertanyaan saya, kapan Indonesia mau makmur kalau dengan cara-cara seperti ini? Menggunakan uang 478 triliun. Uang negara, uang rakyat, cuma dipakai untuk kepentingan pribadi. Dengan tujuan untuk melanggengkan kekuasaan keluarga mereka dan kelompok-kelompok elit mereka. Ya, ini bagian teguran saya ya, bagi teman-teman, kognitif saya bergerak untuk merespon apa yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pemaparan saya kemarin dalam atraksi, saya katakan, kenapa di Indonesia Timur, Papua miskin, NTT miskin, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pak. Buka koran sekarang, Pak. Berapa juta orang miskin yang ada di sana. Kemudian kita mau melihat pejabat-pejabat ini lagi berpesta pora dengan kekayaan mereka. Dan mereka mengumpulkan kekayaan mereka, aset-asetnya semua di luar negeri. Dan mereka mengerti, Pak. Indonesia kaos yang lari pertama bukan rakyat yang Bapak bilang tadi. Siapkan paspor. Yang orang-orang elit ini sudah ada, Pak. Yang punya kekayaan luar biasa di Indonesia. Mereka sudah punya aset di Singapura. Coba track itu. Udah punya rumah miliaran di Singapura. Ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, ada yang di Australia. Pas negara rusuh mereka keluar gitu. Nanti lagi negara aman, negara udah tenang, mereka balik lagi jadi pejabat. Nah, inilah kecelakaan bagi negara kita. Akhirnya yang dikorbankan itu rakyat miskin gitu. Rakyat yang susah. Nah, ini ya saya mau bawa gambaran-gambaran ini kepada kita supaya kita ketiga-tegaan mau melihat kesusahan rakyat Indonesia itu. Jangan kita bicara elit itu, bagaimana kesusahan rakyat. Saudara-saudara saya mau menempuh pendidikan tinggi, Pak, susah gitu. Biayanya gitu. Belum lain-lain, Pak. Urus ini dipersulit negara, belum pajak, lain sebagainya. Kan ada pengalaman saya, Pak, tanah saya yang mau bikin sertifikat. Benar, waktu saya call ke anak saya, dia bilang, Pak, Papa, dari pertanian minta 25 juta. Tapi ngomongnya gede, free sertifikat tanah. Coba Anda itu menjadi kenyataan di dalam hidup Anda gitu. Saya sudah dapat kenyataan itu. Tanah saya mau diukur, mau bikin akte kepemilikan tanah. Wah, katanya pakai satelit begini bla bla. Baru tanya biayanya berapa, Pak? Bayarnya 25 juta. Belum urus ini urus sana gitu. Tapi ini pejabat ini masuk ya bawa kampanye kasih free sertifikat free. Itu rakyat cuma dibodohin terus di negara kita. Ya, inilah penyampaian secara umum ya, teman-teman. Di sini saya mengekspresi pendapat pemikiran saya bukan dari ide saya. Dari respon hasil. Iya, Pak SK. Jujur ya, Pak SK, saya dari pikiran saya. Ya. Jadi memang kalau sejak kita Orba, ya kan, sepertinya penanganan masalah korupsi ya nggak beres-beres ya. Jadi kalau kita lihat memang itu banyak menjadi ciri khas negara-negara yang masih berkembang atau negara-negara miskin, itu problematikanya untuk keluar terjebak menjadi negara yang korupsinya minim lah katakan ya.
atau benar-benar sedikit gitu ya. Tetapi yang ada kan semakin bertambah dari Orde Baru sampai sekarang itu semakin mewabah ya. Dari APBN, APBD, seluruh level pejabat ya di BUMN, pemerintah ya, bupati sampai lurah, RT RW pun juga saya yakin banyak yang korup juga. Nah, tetapi ya itulah ciri khas di negara berkembang. Problemnya kan kalau kita mau berantas budaya korupsi itu, ya pertama-tama kan mesti dalam penggunaan uang publik itu, uang yang tadi Pak Teddy katakan dari pajak kita semua ya. Pertama ya syaratnya hak publik itu untuk mengetahui ya semua perilaku pejabat dalam menjalankan fungsi publiknya ya. Jadi artinya kita punya akses untuk mendapatkan informasi yang luas begitu ya tentang pemerintah kita maupun para pejabat-pejabatnya ya, baik tingkat nasional maupun daerah. Tetapi kan informasi itu problemnya selama ini ya selalu dibatasi. Nah, kedua juga hak akses kita ya untuk dapat selain informasi bisa berpartisipasi juga ya dalam mengungkapkan kebenaran-kebenaran ya yang ada begitu ya, yang selama ini mungkin diprotek sama mereka begitu. Nah, juga memang mesti kebebasan pers itu yang mesti diperkuat ya, tapi kan problemnya juga kita lihat pers kita ini ya banyak kepentingan. Kalau sudah masuk pemerintah ya udah kayak impoten juga begitu ya, kurang netral, berbeda dengan negara-negara maju begitu ya. Nah, juga banyak hal-hal yang kita lihat intinya keterbukaan informasi itu sulit untuk dibuka ya, artinya tetap masih dikontrol oleh kekuasaan politik begitu ya, maupun teman-temannya. Nah, tapi itu memang problem di setiap negara berkembang, Pak. Saya yakin juga termasuk di negara-negara yang kelas China pun ya, yang presidennya begitu tegas, yang begitu dekat dengan Xi Jinping, mungkin ada saja Pak pengusaha-pengusaha maupun pejabat-pejabat yang kaya Pak. Jadi kita nggak heran juga di China itu banyak juga pejabat-pejabatnya, anak-anaknya yang bermobil mewah Pak ya, yang berumah fasilitas di luar negeri, Amerika, Australia, Kanada, mereka punya properti kekayaan yang besar. Kalau yang saya lihat cukup bagus penanganan korupsinya, bahkan di Amerika ya saya yakin juga banyak itu begitu mendekat kepada pemerintah, pengusaha maupun orang-orang dekatnya ada, tetapi memang enggak seperti di Indonesia yang begitu masif, bahkan di negara-negara yang berkembang begitu ya. Nah, tetapi ya memang problemnya pertama ya mesti dibetulin juga, tergantung kepada struktur sosial kita begitu. Kita bisa konsisten nggak begitu ya untuk memperbaiki struktur sosial kita, karena struktur sosial kita itu ya banyak yang mesti diakui. Kemarin kalau nggak salah datanya saya tahu itu berapa persen ya, 40% atau 60% itu yang masih hanya lulusan SD apa SMP. Jadi begitu mudah begitu mudah dibodohi ya, dikasih 100-200 ribu pun bisa mendukung begitu, dikasih 200-300 ribu pun juga bisa diam, dikasih uang sogokan 1 juta 2 juta saja bisa nggak berani protes terhadap kebenaran yang dia tahu atau informasi yang dia tahu dari pejabat baik lokal maupun nasional yang korup begitu. Nah, lagi juga hukum kita ya sebenarnya udah cukup bagus, cuman penegakan hukumnya ya begitu, kita lihat juga masih diskriminatif, yang kuat bayar bisa membeli hukum ya kan. Nah, ini nggak beres-beres begitu. Yang ketiga ya etikanya ya, etika manusianya, akhlak manusianya. Jadi dibilang moralnya ya, faktor moralnya. Jadi dibilang negara beragama ya, beragama ya, negara agama begitu. Tetapi moralnya malah jelek, etikanya lebih kacau daripada negara-negara sekuler yang tidak pakai ajas agama begitu. Nah, itu memang perjuangan panjang Pak. Jadi memang kita nggak bisa harapkan begitu Prabowo mimpin
akan beres. Ini memang perjuangan panjang. Jadi semakin maju negara itu dengan pendidikan, akhirnya lebih terpola cara berpikir, struktur berpikir masyarakat, sosial masyarakat. Dia mulai malu dengan model-model seperti itu. Katakan kalau anak-anak kita kirim kuliah di luar negeri, ya, begitu pulang mereka sudah terpola dengan budaya-budaya yang malu, punya etika, mereka akan segan untuk melakukan hal-hal korup seperti itu. Berbeda dengan di negeri kita yang pendidikannya ya memang nggak diajarin masalah etika, value begitu ya dari kecil, yang ada dicekokin pelajaran-pelajaran aja. Jadi penting di negara-negara maju itu ya seperti Jepang, seperti Singapura, seperti Amerika, Eropa ya, mulai diajarkan dari kecil, tahu malu ya, tahu punya etika, tahu punya value of life begitu. Tahu mengerti hak orang lain begitu. Kalau di sini kan nggak ada, dicekokin aja, bahkan guru-gurunya aja nggak ngerti untuk mengajarkan seperti itu. Nah ini memang perjuangan panjang, nggak bisa saya rasa cuman 5 tahun 10 tahun proses korupsi oligarki ini sulit untuk diberantas. Tetapi dari pilihan itu ya memang kita lihat sekarang tantangan yang paling terdepan adalah ya masalah keamanan, pertahanan, domestik, ya ideologi. Nah itu dulu yang jadi prioritas begitu. Bukannya kita memang tidak prioritaskan, tapi memang kondisi struktur sosial kita masih negara berkembang, perlu waktulah untuk bisa lewat jalur pendidikan dulu, karena itu perlu kesadaran, Pak. Kalau nggak ada kesadaran dari masyarakat, sulit. Yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang mengisi di pemerintahan maupun pejabat-pejabat ya yang modal mentalnya nggak ngerti malu, nggak tahu etika, nggak tahu moral, begitu low. Kalaupun ada begitu ya, itu yang menurut saya. Ya, kemarin ada dengar pendapat yang 2-3 hari lalu, dengar pendapat Ibu Risma sama anggota DPR. Nah, ini saya cuma mau mendukung pernyataan saya menjadi suatu kebenaran. Ibu Risma bilang gitu, benar, saya di Kementerian Sosial saya ada anggaran itu. Dia bilang, tapi kayak akuarium saya bisa lihat, tapi saya tidak bisa rasa. Bayangkan itu, bayangkan aja. Dia bilang, saya tahu, saya bisa lihat, tapi saya tidak bisa rasa uang itu untuk bansos itu. Itu teman track itu. Baru dari sini Anda akan kebenaran yang kita sampaikan ini adalah dinarasikan dari ini. Itu referensi saya. Kemudian juga Menteri Keuangan sampai bingung, sampai dia bilang ya itu nanti urusan berikut gitu. Masalah uang ini, uang itu. Nanti 2024 gitu. Inilah kecelakaan negara. Kenapa saya bilang kemarin ya. Ahok itu bikin uang banyak. Dan uang itu dilemparkan ke negara, RAPBN. Dan RAPBN ditangani oleh menteri-menteri. Menteri Keuangan tidak mampu mengontrol uang itu. Karena kebijakan daripada politiknya itu. Benar Pak SK bilang. Dia itu anggaran-anggaran itu. Kadang-kadang ada anggaran-anggaran yang tadi sebenarnya mau minta keterbukaan informasi yang mau diarahkan ya supaya rakyat tahu. Ada keputusan-keputusan negara itu tanpa sepengetahuan dari menteri. Kayak menteri, coba Anda track, saya ulangi, Ibu Risma itu sampai menangis. Dia benar-benar peduli kepada rakyat orang susah itu dengan bansos itu. Tetapi ada kecelakaan di belakang bansos itu yang dipergunakan oleh si elit politik di atas ini. Si pejabat eksekutif ini. Ya inilah saya bilang kecelakaan bagi negara kita. Cuman kita di sini dibawa ke level bawah berdiskusi tentang apa yang terjadi di negara kita. Kalau kita bermain di level atas, kita akan mengetahui apa kecelakaan di negara kita. Itu pemahaman saya dari dulu. Kita tahu umumnya apa yang terjadi di negara kita, masalah kemiskinan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui, kita track ke bawah, apa benar nggak pernyataan-pernyataan kita. Nah, ini sebagai sumber untuk mendorong sebagai alat kritis kita, analitis kita kepada negara untuk mengkoreksi. Saya Pak, kalau dengan Pak SK, dengan Pak Paul, saya dukung Pak. Masalah kalau diplomasi konfrontasi itu dilakukan Amerika. Ya Amerika kan kemarin masalah teroris kan dia udah kalah diplomasi. Jangan begini pakai HAM lah, pakai itulah. Israel juga sama.
ditekan dengan hukum HAM begini begitu begono gitu. Dia nggak peduli, harus konfrontasi. Peduli lah. Iya, dia kesimpulannya keluarkan konfrontasi. Iya. Di Indonesia. Tadi gue tambahin dikit ya. Iya. Gue tambahin dikit. Kalau Bu Ya. Risma ini benar-benar orang baik, niatnya mau bantu, Iya. dia kalau Betul. udah ada anggaran, tapi duitnya nggak keluar, ya kamu Iya, sebarin, kamu viralkan. Soalnya di Ya Indonesia nggak ini berani, kan zamannya, Pak. Nggak berani, Pak. zamannya kan Nggak berani, zamannya Pak. no Iya, viral, Pak. no justice. No viral, no justice. Nggak Nah, berani, sekarang Pak Andi. Benar, saya dukung Ahok Pak. berani kok. Ayo, Ahok berani. Iya Gue kan, nggak Bapak keluar, Pelur gue kan? ngomong. Bapak, iya. Ibu Sri Mulyani aja sampai bahasanya tinggal di tenggorokan itu. Iya, dia bilang kalau Kenapa nggak bendara berani? sendiri tidak Beraninya dipercaya, pada kenyataannya Ahok berani babak belur, Pak. Kan worst come to worst, kamu kehilangan kerjaan. Tapi kalau demi rakyat, kenapa enggak? Iya, Mereka Pak. itu sudah ada umur, Pak. Persoalannya, Pak Andi, Pak Teddy, mereka Ini itu sudah persoalan. ada umur seumuran kita begini ya. Sudah Iya. seumuran kita begini mikirnya panjang. Tapi kalau kayak Oh. Gibran, itu umurnya masih pendek, Pak. Pikirannya pendek. Dilabrak loh sama Gibran, itu saya yakin. Ya kan? Iya. Karena memang songong kan. Kalau kayak Iya. kita kan mikirnya panjang, Pak. Kalau Ahok memang songong, dia nggak mikir, Pak. Hantam semua, dia nggak mikir macam-macam. Nah, cuma kan jadi babak belur kan. Kalau Iya. Gibran gimana babak belurnya? Backingannya ada, Ahok backingannya nggak ada. Kalau Gibran ada backingannya, Pak. Iya, dia udah Jadi Udah, gini halo, loh, Pak Bapak. Teddy. Bapak, kita Pak serang Teddy. Pak Teddy. Si Risma itu kan PDI. Sama ibu, nenek, nggak boleh ngomong. Nggak Iya. boleh ngomong lah. Gimana sih Pak Andi? Nggak boleh. Jadi Boleh. Pak Teddy, korupsi itu atau apa ya KKN itulah ya. Artinya selama nggak ada berani partai-partai itu yang membuat undang-undangnya untuk melakukan transparansi, akuntabilitas para pejabat-pejabat negara ya di setiap BUMN maupun setiap divisinya, kelihatannya nggak bakal mungkin ya. Tapi kalau mau jalan pintasnya, kalau tadi saya bilang kan mesti pendidikan, struktur sosialnya mesti dibangun. Itu perlu waktu. Anak-anak muda sekarang yang lebih berpendidikan, lulusan S1, S2 ya ditingkatkan sehingga kesadaran etika moral itunya itu lebih tinggi dibanding pejabat-pejabat dulu atau orang-orang yang lebih tua yang kurang terdidik, yang tadi saya bilang 60% ya masih lulusan SD, SMP, SMA lah begitu ya. Nah, itu lulusan S1-nya juga dipaksakan kalau saya lihat kualitasnya jauh ya S1 di Indonesia. Nah, itu saya lihat pilihan kalau jalan pintas selain yang tadi bangun struktur di pendidikannya itu kesadaran masyarakatnya, itu mesti pilih partai yang lebih muda, Pak. Jadi PSI, Pak. Jadi partai-partai tua kelihatannya udah mesti disingkirkan. Karena kalau selama partai tua ada ya menguasai DPR, DPRD, nggak ada undang-undangnya tuh, Pak, untuk mengontrol itu. Kalau anak-anak muda yang saat ini kan ada PSI. Nah, kita harapkan berikutnya lagi ada partai-partai seperti PSI yang muda-muda, yang jauh lebih berpendidikan, yang lebih ngerti etika, malu, moral begitu loh, sehingga semakin bisa diredam dan akhirnya semakin bagus begitu. Kalau menurut saya itu sih, Pak. Terima kasih. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat dari kaum yang tersesat. Tapi katanya ustadzmu banyak umatnya yang murtad. Masturbasi, 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 kamu masturbasi.
bikin otak jadi ngebul. Tapi katanya ustadzmu, nabimu dalam kitabku. Sedang apakah dia di dalam kitab palsu dan cabul sampai otak mengebul. Masturbasi, 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 nabi masturbasi.